Duh, di mana ya rumah Ibu Nur ya? Mana ya rumahnya ya? Kayaknya sih deket-deket sini, tapi di mana ya? Ibu, maaf aku mau tanya, kalau Ibu Nur Aida, ini owner dari Hana I Love Food, Ibu tahu nggak rumahnya di mana? Oh, kebetulan saya sendiri. Oh my God, alhamdulillah. Ya ampun, Ibu, kenalin aku Krisna Livia. Aku mau ngobrol-ngobrol sebentar, boleh? Boleh. Ini kayaknya enak banget Ibu sini biar nggak kepanasan nih kayaknya nih. Iya. Ibu ini ownernya dari Hana I Love Food ya, Bu? Betul, Mbak Kris. Ibu mau kemana ini? Kebetulan bawa ini. Kebetulan saya lagi mau nganterin pesanan. Wah, pesanannya banyak banget, Bu. Ini produknya ada apa aja, Bu? Boleh dilihat? Boleh. Wah, ini enak banget nih kayaknya nih. Ini ada keripik pisang ya. Lalu ini ada keribau bawang goreng. keribau bawang goreng. Lalu ada apa lagi? Keripik tempe. Keripik tempe. Waduh, banyak banget produknya ya, Bu. Ini untuk produk ketiganya ini biasanya tuh yang paling laku dijual tuh yang mana, Bu? Biasanya yang paling dominan itu tergantung ya. Ada yang suka dengan ketika makan bakso pengennya yang ini, yang keribau bawang goreng. Kalangan anak-anak sukanya keripik pisang coklat. Iya. Mayoritas senangnya juga dengan tempe karena dia ada proses open. Wah, iya. Berarti kalau yang ini tuh tanpa minyak ya? Pakai minyak juga. Oh, pakai minyak tapi juga. setelah kita selesai penggorengan nanti akan ada proses open. Oh gitu. Iya siap. Oke, ngomong-ngomong terkait Hana I Love Food ini sebenarnya udah berdiri sejak kapan sih, Bu? Kita berdiri itu dari tahun 2019. 2019. Betul. Oke, 2019 itu udah sekitar 3 tahun sampai 4 tahun yang lalu ya. Betul. Nah, dulu kan waktu tahun awal-awal 2020 itu kan kita kan ngerasain yang namanya pandemi ya, Bu. Betul. Nah, itu gimana penjualannya dulu, Bu? Alhamdulillah ya, selama pandemi itu kita justru penjualan itu semakin meningkat. Karena kita online ya. Online, oke. Kita dengan lewat grup WhatsApp, saya bilang begini, silahkan teman-teman bagi yang mau cemilan tanpa keluar rumah, biar saya yang akan mengantarkan. Waduh, enak banget Gitu. ya. Tapi itu free ongkir apa atau pakai Free ongkir. Free ongkir. Kita fasilitasin dengan free ongkir dengan nominal pembelian. Wah, iya, nominal pembelian biasanya berapa, Bu? Minimal? Ya paling tidak itu 5 bungkus gitu, baru kita ini. Cuman kan sekalian nantinya nggak cuma 1 titik, kita itu kadang ada 7 titik, 10 titik begitu. Berarti sistemnya pre-order dulu kali ya? Iya. Ini dengan produk yang demikian banyak, ini yang pertama launching tuh yang mana di tahun 2019? Yang pertama launching yang ini. Ini, ini yang keripik pisang ini rasa manis ya? Iya, ini rasa coklat. Oh iya, rasa coklat. Rasa Iya. coklat yang varian yang manis tentunya. Terus ini ada yang asin-asinnya bisa. Ada, Terus juga ini ada keripik tempe sagu. Ini benar-benar pure dari tempe sama sagu. Dari kedelai sama dicampur dengan sagu. Cuman sagunya itu tidak seberapa, bandingannya lebih banyak ke kedelainya. Nah, Ibu, cara pembuatan ini memang diproduksi di rumah sendiri atau ada tempat khusus, Bu? Kita produksinya di rumah sendiri. Oke. Nah, ini Ibu biasanya dibantu oleh siapa? Kita ada suami yang siap selalu membantu. Waduh, ini romantis banget ya pemirsa. Sama saya dibantuin dengan saudara dengan sistem harian. Ketika saya lagi keteter, saya panggil beliau begitu. Kalau sayanya lagi ini, dia bisa libur kayak gitu. Nah, ini kan Ibu sudah berdiri sejak tahun 2019. Memang itu aktivitas utamanya tuh memang jualan atau bagaimana, Bu, dari awal? Aktivitas pertamanya itu saya kan orangnya suka ngemil. Iya. Setiap saya jajan itu kok rasa keripiknya itu agak teksturnya agak beda ya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Jadi terbesitlah, coba mau bikin dengan kualitas pisang yang bagus. Saya kan memakainya dulu cenderungnya itu pisang kapas namanya. Kalau orang Sunda teh bilangnya pisang kapas gitu. Nah ternyata kebetulan teksturnya itu luar biasa, dari empuk terus renyah, nggak keras gitu, enak dimakannya. Udah dari sana saya coba tuh kasih tester ke tetangga. Dari sana udah kenapa nggak dibuka open PO aja begitu. Nah alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Terus Ibu mengambil varian coklat ini, aku jarang banget, bener-bener jarang banget nemuin yang namanya ada makanan ya, terus keripik. Ini ada rasa coklat juga. Biasanya kan keripik pisang kan biasa aja terus pakai gula ya. Ini pakai coklat. Ini idenya dari mana, Bu?
Itu dengan sendirinya kita mencoba kenapa tidak dibikin dengan rasa coklat. Biasanya kan anak-anak itu cenderungnya senang yang coklat. Bener. Tapi tidak dengan rasa coklat aja karena ada kandungan susunya juga. Jadi kita padukan antara coklat, gula, dan susu itu kita padukan menjadi satu. Maka terjadilah keripik pisang coklat ini dengan tekstur yang tidak bikin kita enak. Wah, kayaknya ini enak banget nih kalau dicoba. Aku jadi nggak sabar banget pengen coba ini. Nah, ini Hanaila Food ini ngomong-ngomong nama siapa sih Bu Hanaila ini Bu? Kebetulan Hanaila Food ini dari keempat anak saya. Oh, ini singkatan pemirsa ternyata. Oke, Hanaila itu apa artinya? Hanaila itu H dari anak saya yang pertama sampai keempat itu Hanaila, Haifa, Naura, Ukaila, Atia. Waduh, ini menjadi sebuah brand ya yang mudah-mudahan ini juga nantinya terus dilanjutkan oleh anak-anak ibu ya. Insya Allah. Sesuai dengan harapan, insya Allah akan berkelanjutan nantinya karena kita kan usaha. Iya, benar. Dan tidak ada matinya. Benar. Kak Kris, mendingan kita lebih enak ngobrolnya di dalam aja yuk. Wah, ya. Emang dekat dari sini? Betul sekali. Wah, oke Bu. Di mana Bu? Ini ruang produksinya. Oh, oke. Kita ke sana ya. Iya. Ini nih Kak Kris, ruang produksinya Hanaila Food. Wah, ini banyak banget di bahan-bahannya ya Bu. Seperti yang Ibu bilang tadi tuh ini ada pisang-pisang pilihan juga ya? Iya, betul. Wah, kalau ini jenis pisangnya pisang apa? Kalau ini pisang kepuk, kebetulan dari pisang kapasnya itu asupannya kosong. Jadi kita tidak bisa mengambil satu jenis doang pisang karena kita keteteran. Benar. Dari petaninya kan kebetulan kita itu ngambilnya itu dari petani langsung. Iya. Dari sananya kosong. Saya ambil sampel dulu, ketika cocok baru. Nah, sekarang berkelanjutan dengan pisang kepok. Oh gitu. Tapi untuk tekstur rasanya ini beda nggak ketika Ibu memproduksi dengan pisang kapas dengan pisang yang jenis ini? Tidak begitu beda. Ya, hampir mirip lah ya. Betul. Oh, alternatif lainnya selain ada pisang ini apalagi Bu? Ini kan nggak semelulunya ada juga kan? Betul. Tapi kalau untuk yang lainnya saya tidak berani. Hanya 2 jenis pisang ini aja. Kalau kayak ada yang menyarankan untuk pisang jenis pisang Raja Nangka, itu beda teksturnya. Oh beda. Ini Bu, ketika Ibu pertama kali coba untuk memproduksi, ini kan menggunakan jenis pisang apa awalnya? Pisang kapas. Pisang kapas itu. Iya. Itu awalnya Ibu tahu dari mana itu pisang kapas bisa digunakan untuk produk? Karena kebetulan kan kita dulu punya teman dari Garut ya. Oke. Dari Garut itu kan kebanyakan dia nanamnya itu petaninya dari pisang kapas. Beliau bilang kalau pisang ini enak untuk dijadikan keripik. Dari sana kan kita untuk mencoba dan ternyata memang hasilnya luar biasa. Ternyata enak ya untuk enak ya. banget. Itu waktu itu kan pisang kapas kan memang menjadi sebuah awal ya. Itu kira-kira berapa lama Ibu waktu pembuatan menggunakan pisang kapas? Cukup lama. Ini pun kalau memang nanti di petaninya langsung ada, langsung di drop lagi ke sini. Mengutamakan pisang kapas. Kalau memang pisang kapasnya kosong, baru di drop dengan pisang kepok. Oke, tapi kalau untuk dari segi harga, ini ada perbedaan nggak ketika Ibu memproduksi? Oh, sama saja ya? Sama aja, karena kita sudah berlangganan, udah jadi partner kerja lah ya. Oh, berarti sudah memiliki distributor khusus ya? Betul, untuk bahannya? Untuk bahan. Oke, ini kan dari jenis pisang untuk keripik pisang ini nih. Nah, untuk dari ini apa ini? Itu singkong. Singkong ini untuk keripik apa? Ini singkong ini kita bikin keripik singkong manggleng namanya. Oh, tapi ini nggak ada ya? Belum ada di sini belum. ya? Oh, belum. Oke, ini baru dikirim. Baru dikirim tadi. Tapi produknya udah launching? Udah launching. Oh, sudah launching. Kebetulan produknya itu lagi habis, sold out semua. Jadi ini langsung dikirim tadi pagi. Belum sempat kepegang, Mbak. Oh iya, tapi ini yang saya perhatikan dari jenis singkong ini kayaknya agak berbeda dengan singkong pada umumnya. Ini singkong jenis apa ini, Bu? Itu singkong apoy kalau bahasanya. Itu yang beda kan singkong apoy dengan singkong lainnya apa? Iya, kulitnya. Kulitnya, iya itu memang kelihatannya berbeda banget ya. Kulitnya ini mirip-mirip kayak ubi gitu ya? Iya, ini kulit merah karena singkong ini yang saya cari biar nanti teksturnya itu akan renyah. Oh, tapi di sini banyak penjualan untuk singkong kayak gini? Di sini banyak. Oh banyak. Oke Bu, nanti kita akan coba berbincang lagi. Aku pengen ngobrol banyak lagi, tapi ini kebetulan mau jeda dulu nih. Pemirsa, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait Hanaila Food juga makanan yang tersedia di sini. Tetap bersama kami. Bu, ini nanti kita belajar, Bu. Aku mau belajar goreng-goreng boleh? Boleh.
Nah, pemirsa, sekarang aku mau melihat bagaimana proses pembuatannya, khususnya ini di keripik pisang coklat dari Hanaila nih. Ibu, ini ngomong-ngomong terkait bahan-bahannya, terus juga dari segi gorengnya. Ini yang pertama harus diapain dulu nih? Kita harus kupas pisangnya ya, terutama ya. Setelah itu untuk menghilangkan getahnya kita cuci dulu, baru ini ya. Betul. Oke, ini nih pemirsa, tuh lihat. Nanti abis itu diserut ya? Diserut langsung ke atas wajan seperti ini Mbak Kris. Santai ya. Iya. Ini harus panas juga ya untuk minyaknya ya? Betul, kalau tidak panas nantinya dia akan jelek. Oh gitu. Wah iya tuh langsung mengembang ya. Biasanya Bu sekali goreng ini menghabiskan berapa liter minyak Bu atau berapa kilogram? 8 liter minyak. Oke. Dan tentunya ini harus menggunakan minyak yang berkualitas dan juga bagus ya? Betul. Ini ngomong terkait minyak Bu, kan kemarin kita ngerasain juga ya yang namanya tuh kenaikan harga bahan baku, salah satunya minyak tuh sampai ada yang ngantri-ngantri di supermarket. Nah itu gimana Bu cara mengantisipasinya? Alhamdulillah kita udah punya langganan. Jadi langganan itu kita sudah kerjasama berapapun harga minyak, yang penting kita dapat. Oke. Jadi nggak keteteran minyak. Dia selalu ketika datang barang dari dia langsung dikirim ke sini. Aku boleh coba serut-serut? Oh boleh. Gimana caranya? Hati-hati ya. Hati-hati. Ini harus pelan-pelan banget karena aku belum lihai. Oke gini. Hati-hati Kak Kris. Wah ini agak ngeri juga ya kalau belum biasa ya. Harus tajam banget ini ya Bu. Betul. Ini biasanya kalau sekali goreng itu berapa Bu? Penuh wajan ini biasanya kalau pisang yang agak gede itu 8 biji, 8 piece. 8 piece atau 8 buah lah ya. Ya betul. Itu biasanya kalau misalkan satu ini berapa gram ini? Ini kira-kira ada berapa gram? Itu 80 gram ya. Sekali goreng biasanya Ibu bikin berapa piece? Sekali gorengnya produksinya ini kita langsung bal-balan. Banyak banget berarti ya. Ya, Itu kalau misalnya para pemirsa yang ingin beli misalkan per kilo itu bisa? Bisa, karena kita itu bermacam-macam kemasan. Oh gitu. Ada kemasan 100 gram, ada kemasan seperti ini, ada yang 250 gram, ada yang 500 gram gitu. Tergantung. Biasanya Kak Kris ya, saya kasih tahu. Biasanya pelanggan saya itu yang udah ngerasain nggak mau yang kayak gini. Kenapa? Karena harganya mahal, isinya sedikit. Kayaknya kalau ini khususnya tuh untuk hampers ya. Tapi bisa jadi hampers. Bisa dibikin hamper, bisa dibikin buket. Iya, wah. Biasanya kalau satu hampers gitu kepake berapa piece Bu? Biasanya 5 piece. 5 piece. Iya. Dan untuk durasi harga ini kira-kira berapa kalau yang kalau untuk hampers kayak gitu 5 piece itu biasanya kita jual 120. 120 itu dengan total sekian ya. Betul. Oke, dan ini biasanya satu piece ini sekitar 15.000. 15.000. Ini rata-rata semuanya 15.000 dari Betul. keripik tempe terus keripik bawang yang tadi ya. Oke, wah luar biasa. Ini kalau gini udah belum harus perlu diaduk-aduk atau gimana? Iya, diaduk-aduk dulu. Diaduk-aduk dulu. Kita aduk-aduk terus kita beginiin biar dia tidak nempel. Iya. Oh gitu. Ini apa ya? Kalau misalnya kita lihat nih Bu, untuk matangnya sendiri, kadar matang sendiri itu warnanya bagaimana Bu? Apa harus coklat atau kuning atau gimana? Agak kuning-kuning. Setelah kuning-kuning dia keemasan tidak gitu ada ya? busa-busa kayak gini, itu menandakan kalau dia sudah matang. Oh gitu. Wah, ini aku bisa belajar banyak mengenai pisang ya. Apalagi ini jarang-jarang banget nih. Biasanya kan yang aku sering temui itu kan ada emang keripik pisang banyak, tapi biasanya itu ada gulanya. Ya. Kalau ini coklat. Coklat. Iya. Dan ini produk pertama yang Ibu launching dulu ya? Iya, betul. Awalnya Ibu ngeliat keripik pisang coklat ini gimana Bu awalnya Bu? Awalnya itu kan kita pertamanya itu kan dari yang original dulu ya, yang biasanya. Setelah itu anak-anak kan banyaknya penyuka itu rasa coklat. Iya. Nah, untuk menambah varian rasa kita bikinlah yang coklat. Wow. Dengan itu pun nggak langsung jadi gitu. Kita butuh proses dulu untuk testimoninya gitu. Bener. Bagaimana ini biar takarannya pas, biar rasanya itu enak dan nggak bikin enak ya. Biasanya kan kalau coklat itu seringnya kan berasa enak gitu. Nah, gimana caranya sehingga karena keseringan mencoba gitu ketemulah dengan takaran yang pas. Bener. Iya. Dan di sini juga pemirsa jangan khawatir karena di sini sudah ada label halalnya.
terus ada izin resminya, PRT dan yang lain sebagainya. Ibu waktu pengurusan seperti halal, supaya RT, pasti NIB juga sudah lah ya. Itu gimana? Sulit atau susah? Sulit atau mudah, Bu? Kebetulan kan dari Dinas Koperasi sendiri itu sudah sangat memudahkan kita para usaha mikro ini. Jadi apapun perizinan itu sangat-sangat dimudahkan sekali. Bahkan dari Hanaila Food sendiri itu hakinya sudah lagi on proses. Waduh, mantep banget lah ya. Semuanya sudah dijajah ya, sampai benar-benar izinnya sudah selesai semua. Dan alhamdulillah ini juga di pasar pasti laku keras dong. Alhamdulillah. Biasanya kalau per bulan tuh bisa menghabiskan atau Ibu bisa keluar berapa banyak produk, Bu? Terkadang itu kita itu sampai kalau per minggunya itu kita sampai 30 kilo. 30 kilo? Itu tuh 30 kilo dari pisang ya? Dari pisang, kadang kan pisang yang naik, tempe yang turun. Oh kayak iya, gitu. sekarang tuh kayak tempenya lagi naik ya. Pisangnya turun kayak gitu. Karena kan Ibu ada dari keribau bawang goreng. Nah, jadi apa namanya? Balance lah ya. Balance ya. Oh, kayak gitu caranya ya. Ini merupakan ide usaha yang sangat luar biasa nih, bisa banget dicontoh nih untuk para pemirsa di rumah. Jadi ini jadi jangan cuma satu aja ya. Jadi kalau misalkan ada kenaikan di satu produk, ini bisa diantisipasi dengan produk yang lain. Betul, karena kan orang itu kan suka bosen ya. Bosan dengan tempe melulu kayak gitu, ganti dengan varian yang lain seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk dari segi tapi ini udah matang belum, Bu? Oh iya. Iya, ini kita sampai lupa kayak enakan ngobrol ya, Bu. Ini untuk yang paling diminati tuh memang dari segi keripik apa, Bu? Keripik pisang. Keripik pisang ini yang paling banyak penjualan itu adalah keripik pisang. Karena keripik pisang ini kan dia banyak varian, kembali lagi ya ke varian tadi, karena dia banyak varian rasa. Bahkan kalau ini kan benar-benar original ya, tanpa garam, tanpa apapun. Benar. Nah, ini tuh sangat-sangat disukai nenek-nenek. Oh. Tapi ada nggak sih yang beli yang kayak original gini, bukan? Ini belum dirasain? Ada. Oh, ada. Yang cenderung darah tinggi tidak mau. Dia mintanya yang benar-benar murni dari pisang. Nah, Kak Kris, ini sudah mateng dengan warna kuning keemasan seperti ini. Ini kompornya bisa dimatiin dulu kali ya, biar kita ngobrolnya lebih enak. Oke, itu tadi kita sudah lihat ya cara bagaimana proses pemasakan dari segi menggorengnya, dan juga kita ketahui bahwasanya itu jarang-jarang ada loh pemirsa yang mungkin produksi pisang dengan rasa coklat seperti ini. Nah, untuk Ibu biasanya, Bu, kalau misalkan para pemirsa di rumah yang pengen beli nih, Bu, Ibu ada Instagram nggak? Ada. Instagramnya apa, Bu? Cemilan @cikarang, keripik tempe, keripik pisang, keripik keribau bawang goreng. Oke, bisa lihat ya dia yang tertera di bawah ini ya. Atau alamatnya di sini tuh alamatnya apa sih, Bu? Permata Cikarang Timur, Blok R1 nomor 11. Oke, kalau WhatsApp-nya bisa? Bisa 0813 899 70083. Nah, itu nggak ada minimal pembelian berapa ya, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau untuk reseller sendiri, Ibu buka nggak? Buka. Oke, kalau untuk reseller sendiri minimal untuk pembeliannya berapa? Kita 20 sudah melayanin untuk reseller. Karena kita berbagi lah ya. Iya, dengan harganya biasanya harga berapa, Bu? Harga biasanya kita menurunkan harga itu 10%. 10% dari harga. Wah, lumayan lah ya keuntungannya ya. Cuma apa namanya ya, bisa menawarkan, bisa mendapat keuntungan juga. Apalagi ini keripiknya tuh banyak banget pemirsa. Anda yang suka asin, Anda yang suka manis, atau Anda yang suka yang gurih-gurih, ini bisa banget dipesan. Ada keripik pisang coklat, terus juga ada keribau tadi keripik bawang goreng. Terus juga ada keripik singkong, tapi mungkin ke produknya sekarang tuh lagi sold out ya. Terus ada satu lagi tadi keripik apa? Tempe. Ini nih yang banyak diminati nih pemirsa. Memang kalau kita ketahui sekarang tuh harga dari tempe sama pisang tuh emang lagi gencar-gencaran naik. Ya. Tapi alhamdulillah Ibu karena udah punya distributor khususnya, jadi aman lah. Aman, ya, Bu. posisi aman. Aman. Dulu tuh kita yang ngerasain juga yang masa pandemi itu, yang Ibu bilang itu bisa berjualan secara online. Nah, sebelumnya memang sudah jualan secara online atau memang dia tawaran saja ke emang sebelumnya sih kita sudah online dengan komunitas anak-anak sekolah seperti itu. Nah, dari sana mereka kan iklan mulut ke mulut dari mereka itu, bukan Ibu yang mengiklankan. Oh iya, kalau mau cemilan di sana keripiknya enak seperti itu. Maka bagi dong nomor HP-nya seperti itu. Ya udahlah, akhirnya kan ada grup dagang, karena memang di perumahan ini, di komplek ini kan ada grup khusus dagang gitu. Kita iklan lah di sana.
Alhamdulillah, jadi sudah istilahnya sudah mengenal lah kalau produk Hanaila itu insya Allah tidak diragukan seperti itu. Wah, ini kayaknya masih banyak banget ya pemirsa yang aku ingin obrolin sama Ibu Nur Aida. Tapi kita jeda dulu pemirsa, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di bisnis Anda. Ibu, nanti aku boleh cobakan ya? Boleh. Wah, seru banget nih. Aku mau coba yang ini ya. Boleh. Ya. Wah, sambil ibu nuangin dan timbang, aku mau tanya sambil kita ngobrol ya, Bu. Betul. Ini tuh prosesnya di oven ternyata ya? Betul, setelah ada proses penggorengan, terakhirnya kita setelah digoreng kan kita ada spinner tuh, kita spinner dulu untuk mengeringkan minyaknya, terakhir baru kita proses oven. Sebenarnya kalau untuk spinner sendiri ini fungsinya untuk apa sih selain mengeringkan? Biar dia tiris aja minyaknya, jadi kadar minyaknya itu akan berkurang seperti itu. Begitu juga dengan oven. Satu, kadar minyaknya akan lebih berkurang, terus teksturnya akan lebih renyah dan jangka waktunya itu lebih lama. Oh, untuk kadaluarsa sendiri itu Betul. bisa lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Oke. Berarti kalau untuk oven ini aku kira tuh nggak pakai minyak, ternyata pakai minyak juga Pakai ya? minyak. Nanti kalau nggak pakai minyak susah dianya. Oh gitu. Itu tadi sudah berapa gram, Bu? 65 gram. 65 gram. Setelah itu nanti kita akan lihat ya untuk proses packingnya sendiri. Oke, biar lebih kuat, ini ada mesinnya juga ya ternyata ya? Dah. Kalau dari pemerintah sendiri ngedukung nggak sih, Bu, dengan adanya misalkan bantuan apa gitu? Oh, di sangat mesin? mendukung sekali dari pemerintah. Ya, Ibu rasakan udah bantuan apa yang diberikan pemerintah? Kalau dari pemerintah sendiri dia itu dari perizinan ya, yang dia sangat mendukung sekali itu karena semua perizinan itu gratis. Oke. Nah, kebetulan kita binaan dari Jababeka juga, maka mesin ini juga dapat gratis. Hibah juga ya? Hibah juga dari Jababeka. Wah, inilah untungnya kenapa kita itu pemirsa ikut andil ya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu ada buzzer-buzzer juga Ibu ikut ya? Betul. Besok kita belajarnya di Universitas Presiden sini. Wah. Sudah ada undangannya. Wah, ini menjadi sebuah ide juga ya untuk bisa memasarkan dan juga metode juga ya untuk bisa memperkenalkan Hanaila Food ini ke pasar-pasar lebih luas lagi. Betul. Tapi sejauh ini untuk penjualan sendiri sudah sampai ke kota-kota mana saja, Bu? Kita kan pernah dibawa dari dinas sendiri itu ngebawa ke Manado. Pernah dibawa ke Manado. Terus ke luar kota pun sudah. Kebetulan ikut kurasi di sana karena memang kadar kelamaannya itu expired kita itu belum bisa mencapai 1 tahun. Jadi dari produk Indonesia sendiri belum bisa memenuhi persyaratan seperti itu. Hanya itu aja. Oke. Ini sebelum Ibu packing aku boleh coba nggak sih, Bu? Satu aja boleh nggak? Oh, silakan. Oke nih pemirsa, kali ini aku mau coba ini keripik tempe yang mungkin kalian juga pernah ya, tapi ini kayaknya beda deh daripada umumnya karena memang ini proses pembuatannya juga oke banget di sini. Aku tuh tadi sudah melihat sedikit pembuatannya, tapi tadi tuh lebih ke arah pisang ya kalau tadi ya. Nah, kalau ini tempe pemirsa. Oke, kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gurih. Ini beda sama keripik tempe yang aku makan dibelikan ada kadang-kadang ya di pusat oleh-oleh atau mana. Ini yang bisa bikin beda kayak gitu tuh apa, Bu? Karena kita itu dari tempenya kita bikin sendiri, jadi antara kelamaan fermentasinya itu terkontrol. Oh, pantesan pemirsa. Sekarang kan harga tempe tuh emang agak naik lah ya. Ya, Bu, kalau bikin sendiri ini bisa jadi antisipasi entah itu beli kedelainya gimana gitu ya atau gimana? Kita udah kerjasama dengan pemasok dari yang pembuat tempe sendiri. Jadi saya itu belinya itu yang kedelai yang sudah mereka rebus dan sudah diragiin. Jadi belinya seperti itu. Saya untuk meringankan kerjaan saya, jadi saya tidak ada proses untuk perebusan dan peragian. Wah, ini sudah terjamin ya kualitasnya. Secara kualitas juga oke banget karena memang pembuatan tempenya juga sendiri. Betul. Sampai proses pembuatannya, terus juga packingnya, penjualannya memang dilakukan sendiri ya, Bu. Betul. Ibu melibatkan juga nggak sih tetangga-tetangga ketika orderan lagi naik banget? Melibatkan, tentu. Terutama kan saudara sendiri ya, mereka juga butuh pekerjaan lah. Betul. Ya. Jadi kita bisa ya saling berbagi lah, walaupun cuma sedikit. Penting banget sih itu ya.
Berbicara terkait ini perjalanan kan sudah lumayan lama lah ya, dari tahun 2019 ini udah ada tinggal sekitar 3 sampai 4 tahun. Ini kan Ibu justru kan pernah ngerasain yang namanya dinamika penjualan, bagaimana naik turunnya penjualan, bagaimana Ibu untuk mengantisipasi hal tersebut bagaimana Bu? Kalau naik turunnya itu sih ya biasalah ya. Stagnan ya. Intinya ketika orderan lagi menurun, kita introspeksi diri, kita tanya apa penyebabnya ini. Biasanya Kak Kris ya, sedikit curhat nih. Biasanya orderan yang turun itu ketika anak akan masuk sekolah. Iya. Karena kemungkinan ya penduduk sekitarnya itu semua butuh biaya dari daftar ulang, semuanya seperti itu. Nah setelah itu insya Allah dia stabil lagi. Oh gitu ya, ini Ibu sudah melihat ya bagaimana ketika produk ini turun apa yang harus dilakukan, peluang mana yang harus diambil gitu ya. Kalau lagi perkeripikan ini lagi turun, kita mencoba untuk usaha yang lain. Ibu ada usaha apa lagi tadi nih? Kita bisa bikin makanan siap saji seperti pempek, seperti itu. Idenya luar biasa Ya, ya. jadi makanan siap saji itu kayak semacam tahu bakso gitu, langsung kan bikin langsung. Jadi tidak perlu menunggu lama seperti ini. Benar. Terkadang kan masyarakat sekitar itu pengennya yang langsung dimakan. Iya, instan ya. Instan. Dan Ibu, kalau tadi kan kita sudah lihat juga ya bagaimana cara pembuatan dari pisang coklat ini. Ibu ada nggak sih ide-ide lain yang mungkin Ibu sedang pikirkan? Ini kayaknya untuk di tahun 2024 ini harus ada gebrakan baru nih, entah itu dari keripik, entah itu dari rasa atau bagaimana? Betul sekali, Kak Kris. Dalam benak saya itu saya sudah menyiapkan untuk bikin keripik nanas. Ini jarang banget pemirsa, yang biasanya aku lihat memang ada tuh ya keripik, ada beberapa jenis, ada keripik nangka, aku coba, apel udah pernah coba, tapi kalau nanas kayaknya aku baru denger. Ini gimana cara, udah searching atau bagaimana? Ibu Sudah, karena kebetulan kita ikut kursusnya, ikut kelasnya. Jadi secara teori memang sudah bisa gitu. Keripik nanas, keripik singkong, daun singkongnya, daunnya. Daun singkong. Betul. Biasanya kan ada tuh ya keripik bayam. Ini daun singkong. Daun singkongnya. Daun singkong bisa dibuat keripik ya Bisa. ternyata ya. Ini bisa kira-kira akan launching di bulan apa? Ibu sudah ada tanggal-tanggal khusus kan untuk launching produk baru? Untuk launching itu mungkin butuh beberapa bulan lagi lah ya, insya Allah. Harus dipelajari benar-benar ya? Betul, kita harus trial dulu, terutama tester dulu. Mana nih yang cocok seperti itu, gimana nih tanggapan dari tetangga-tetangga sekitarnya seperti itu. Iya. Biasanya Ibu kalau bikin apa-apa itu kita minta tanggapan itu dari tetangga terdekat dulu. Itu penting banget sih pemirsa, karena kita tahu ya bagaimana nanti di pasaran tuh ini masuk nggak kira-kira nih, ke segmen mana yang masuk kira-kira gitu ya. Betul sekali Kak Kris. Waduh, Ibu idenya memang luar biasa. Oke Bu, ketika Ibu baru membangun Hanaila Food ini mungkin ada rasa cemas kah atau bagaimana kah? Memang kita kan belum tahu ya pasaran bagaimana. Itu bagaimana rasanya Bu? Rasa cemas itu akan selalu ada. Ketika orderan itu sepi seperti itu, apa yang Ibu harus lakukan? Ibu packing hanya minta sama Allah. Kita cuman manusia itu, kalau Ibu berpikir sendiri, manusia itu cuman bisa berusaha, Betul. berdoa dan ikhtiar. Hasil akhirnya kita kembali lagi serahkan sama Allah. Biarkan Allah yang datangkan pembeli. Waduh, dalam banget pemirsa, deep banget nih kalau kayak gini nih. Apalagi untuk kaula-kaula pemuda nih yang lagi bangun-bangun usaha, kadang-kadang tuh ada rasa down-nya juga, takutnya nih nggak laku di pasaran atau bagaimana. Nah, Ibu boleh sedikit kasih motivasi untuk para pemirsa di rumah nih yang baru merintis usaha agar usahanya ini bisa berkembang seperti Ibu. Silahkan Bu. Buat teman-teman yang di sana ya, jangan pernah menyerah ketika kita lagi usaha. Usaha itu menurut yang saya alamin sendiri ya, antara pasang surut. Ada jedahnya, ada waktunya. Kadang dia naik dan kadang dia turun. Tapi di sisi itu kita terus istiqomah, terus berdoa, terus istiqomah, dan jangan mundur. Satu-satunya itu caranya jangan pernah mundur, karena kita terus aja berusaha. Suatu saat nanti akan terlihat, tidak akan sia-sia. Usaha itu tidak sia-sia, akan ada hasilnya nanti. Sebagaimana yang saya rasakan sendiri, saya pun begitu. Ketika orderan lagi sepi, sudah saya tetap packing. Ya Allah, datangkan pembeli. Mau udah harap-harap cemas nih, udah gimana ya, sementara buat jajan anak katakanlah udah inilah ya, tiba-tiba WA masuk, Ibu anterin saya 20 bungkus. Oh siap,
ada aja insya Allah, asal kita yakin. Kuncinya keyakinan. Itu aja. Wah. Semangat ya teman-teman yang di sana, yang mau usaha jangan pernah mundur, tetap dengan semangat. Yang penting kita terus berusaha, doa, ikhtiar. Hasil akhirnya serahkan sama Allah, biarkan Allah yang datangkan pembelinya. Itu kuncinya. Iya, karena memang proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya, Bu. Betul. Oke, mungkin terakhir, Bu, Ibu boleh kasih saran untuk para pemirsa di rumah kalau misalkan mau beli Hanaila Food, baik itu keripik tempe sagu atau mau keripik singkong atau keripik pisang coklat atau keripik bawang yang tadi Ibu. Ini kalau misalkan ingin berkunjung langsung ke rumah Ibu, alamatnya di mana? Buat teman-teman, kalau misalkan mau membeli keripik Hanaila Food ini, lokasinya ada di Perumahan Permata Cikarang Timur, Blok R1 nomor 11, atau mungkin bisa hubungin nomor 0813-899-70083. Bisa dengan lewat FB Hanaila Food bisa, atau mungkin di IG juga ada. Wah, ini udah lengkap banget ya. Mau pesan secara offline ataupun online di sini tersedia. Karena memang untuk reseller juga open banget nih pemirsa. Ibu, ini makasih banget loh Bu udah dikasih kesempatan untuk bisa belajar mengenai bagaimana cara membuat keripik tempe, terus juga keripik pisang yang tadi saya sempat lihat ya. Bahan-bahannya juga lumayan banyak banget ternyata ya. Betul. Harus menggunakan minyak yang berkualitas. Dan juga tadi bener-bener aku lihat pemirsa bahwasanya Ibu ini nggak menggunakan minyak yang bekas ya, karena minyak yang bekas itu tuh tidak baik ya untuk mempengaruhi produk ya. Kak Kris sudah lihat sendiri kan minyak jelantah saya yang banyak itu. Iya betul, karena memang apa ya, kalau kesehatan itu lebih utama ya, Betul. apalagi untuk konsumen juga. Oke Bu, mungkin nanti kita akan lanjut lagi ya untuk apa namanya ya, untuk aku pengen coba mungkin ya, atau nanti aku ingin icip-icip yang lain ya. Boleh. Tapi sayang banget pemirsa, kita sudah di akhir segmen. Saatnya kita untuk pamit, tapi jangan lupa ya pemirsa untuk terus menyaksikan bisnis Anda tentunya hanya di BRTV. Jangan lupa untuk follow Instagramnya dan juga jangan lupa untuk subscribe di akun YouTube-nya. Akhir kata, saya Krisna Livia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah. Ibu, ini aku boleh belajar ini ya Bu? Oh betul, silakan. Ini gimana caranya Bu?